Al-Quran telah ditafsirkan oleh berbagai kelompok sepanjang sejarah Islam. Perbedaan cara memahami ayat melahirkan beragam corak penafsiran. Salah satunya adalah tafsir Khawarij. Siapakah mereka? Bagaimana sejarah, ajaran, dan pengaruhnya dalam penafsiran Al-Quran? Mari kita telusuri bersama. Secara bahasa, tafsir berarti penjelasan atau keterangan terhadap suatu makna. Sedangkan tafsir Khawarij adalah penafsiran Al-Quran yang berkembang di kalangan kelompok Khawarij. Penafsiran ini memiliki karakter yang khas dan dipengaruhi oleh pemikiran serta keyakinan mereka. Untuk memahami tafsir ini, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana sih kelompok Khawarij muncul dalam sejarah Islam. Khawarij muncul pada masa perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Mereka menolak proses tahkim atau arbitrase yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Karena sikap tersebut, mereka keluar dari barisan Ali dan kemudian dikenal sebagai Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Sejak saat itu, Khawarij mengembangkan berbagai ajaran yang menjadi dasar cara mereka memahami Al-Quran. Khawarij memiliki beberapa ajaran utama. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar dapat dianggap kafir. Mereka juga sangat menekankan pelaksanaan hukum agama secara tegas dan menolak kompromi dalam urusan akidah. Nah, ajaran-ajaran tersebut kemudian memengaruhi cara mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, Khawarij cenderung memahami ayat secara literal atau tekstual. Mereka sering menafsirkan ayat-ayat ancaman secara tegas tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penafsiran mereka sering berbeda dengan mayoritas ulama. Cara pandang tersebut dapat dilihat melalui beberapa contoh penafsiran ayat berikut. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar penafsiran Khawarij adalah potongan surah Al-Maidah ayat 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, Khawarij memahami ayat ini secara sangat tegas, sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dianggap kafir. Sementara itu, mayoritas ulama memberikan penafsiran yang lebih luas dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks seseorang. Pemikiran tersebut kemudian terdokumentasikan dalam berbagai karya tafsir yang berkembang di kalangan Khawarij. Adapun beberapa karya tafsir yang berkaitan dengan tradisi Khawarij banyak berkembang dalam kelompok Ibadiyah yang dianggap sebagai cabang Khawarij yang masih bertahan hingga saat ini. Kitab-kitab tersebut menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran. Dari sejarah, ajaran, hingga karya-karya tafsirnya, Khawarij menjadi salah satu bagian penting dalam khazanah perkembangan tafsir Al-Quran. Perbedaan penafsiran menunjukkan luasnya kajian Al-Quran dalam sejarah Islam. Dengan mempelajari berbagai mazhab tafsir, kita dapat memahami bagaimana para ulama dan kelompok-kelompok Islam memandang ayat-ayat Al-Quran dari sudut yang berbeda. Nah, mempelajari berbagai mazhab tafsir tentu membutuhkan bimbingan akademik yang tepat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang mampu memahami Al-Quran secara mendalam dan kritis. Salah satu institusi yang berkomitmen dalam perkembangan studi Al-Quran dan tafsir adalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dengan berbagai program akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta lingkungan belajar yang islami, IIKI Jakarta hadir untuk mencetak generasi Qurani yang unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.
Bagi kamu yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, dan studi keislaman lainnya, mari bergabung bersama keluarga besar IIKI Jakarta. Bersama IIKI Jakarta, wujudkan cita-citamu menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan menginspirasi. Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta membangun generasi Qurani untuk masa depan negeri.